Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang Natural Language Processing. Eh, Anggota kelompok 6 yang pertama saya sendiri Muhammad Rizky Ramadan. Dan Dan saya saya Nanda Nanda Saputra. Saputra. Saya Fadol Wafen. Ini kemana? Eh, oke, di sini pendahuluannya itu tujuan proyek ini adalah untuk membangun model Natural Language Processing atau NLP untuk mengklasifikasikan sentimen dari data teks media sosial. Selanjutnya dataset ini menggunakan sentimen dataset.csv yang berisi kolom teks, label sentimen, platform, dan metadata lainnya. Selanjutnya, library utama yaitu ada Pandas, NLTK, Skit, Scikit-learn, dan Matplotlib. Nah, selanjutnya sini eksplorasi data atau EDA, di mana ukuran data terdapat 732 baris data. Terus distribusi sentimen yaitu ditemukan variasi label yang sangat luas sampai 279 kategori unik dengan kategori teratas meliputi positif, joy, dan excitement. Selanjutnya atribut data yang dimana ada kolom utama yang digunakan adalah teks atau input dan sentimen target. Selanjutnya download resource NLTK, di mana tujuannya adalah untuk mengunduh komponen atau pengetahuan tambahan dari library NLTK agar fungsi pengolahan bahasa alami atau NLP bisa berjalan dengan baik. Daftar resource yang diunduh yaitu PUNTK dan PUNTK.tab digunakan oleh model tokenizer untuk memahami cara memecah kalimat menjadi kata-kata secara akurat. Selanjutnya stop word, di mana data kata-kata umum seperti the, dan is yang akan dihapus karena tidak memberikan makna signifikan dalam analisis sentimen. Selanjutnya WordNet, di mana kamus besar bahasa Inggris yang digunakan untuk proses lemmatization atau mengembalikan kata ke bentuk dasarnya. Contoh ada running menjadi run. Dan yang terakhir yaitu hasil. Setelah dijalankan, sistem memastikan bahwa semua paket tersebut sudah terinstall dan siap digunakan. Selanjutnya, load dataset. Yang pertama ada sumber data. Gunanya adalah dataset dimuat dari file CSV bernama sentimen dataset.csv yang disimpan di Google Drive. Selanjutnya ada ukuran data, di mana dataset ini memiliki total 732 baris dan 15 kolom. Selanjutnya kolom utama. Dan selanjutnya teks berisi mentahan dari media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya sentimen ini adalah label perasaan yang akan diprediksi oleh model. Selanjutnya cek informasi dataset. Di sini adalah tahap ini adalah validasi teknis. Kami akan memastikan seluruh 732 data memiliki format yang benar dan tidak ada nilai kosong yang menghambat proses training model nantinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pre-processing text, yaitu scaffolding dan cleaning. Mengubah teks menjadi huruf kecil dan menghapus karakter selain huruf, seperti emoji atau simbol menggunakan regular expression. Selanjutnya ada tokenizing, yaitu memecah kalimat menjadi potongan kata token. Kemudian ada stop word removal, yaitu menghapus kata umum bahasa Inggris seperti the, dan is, yang tidak memiliki bobot informasi sentimen. Kemudian ada lemmatization. Lemmatization ini mengubah kata ke bentuk dasarnya.
Misalnya enjoying menjadi enjoy menggunakan WordNet lemmatizer agar konsisten. Selanjutnya, fitur ekstraksi dan pemodelan. Yang pertama, vektorisasi mengonversi teks yang sudah bersih menjadi angka menggunakan TF-ID Vectorizer. Metode ini memberikan bobot pada kata berdasarkan tingkat kepentingannya dalam dokumen. Yang kedua, pembagian data. Data dibagi menjadi training set untuk melatih model dan test set untuk evaluasi. Kemudian ada algoritma menggunakan multinominal naive Bayes, algoritma yang sangat efisien untuk klasifikasi teks berdasarkan probabilitas frekuensi data. Selanjutnya ada teks cek distribusi atau value counts. Tahap ini menunjukkan bahwa data awal kami sangat tidak seimbang dan terlalu detail. Inilah alasan kuat mengapa kami kemudian melakukan mapping ke 3 kelas agar model bisa bekerja lebih optimal. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Fadlul. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan distribusi sentimen pada grafik. Ini membuktikan data kita sangat bervariasi, tapi didominasi oleh sentimen positif. Lalu di word cloud seluruh data, tujuan dari word cloud seluruh data yaitu merangkum ribuan kata dari seluruh dataset menjadi satu gambar visual. Cara kerjanya yaitu menggabungkan semua teks dari kolom teks sebelum dipisahkan per kategori untuk melihat tren kata secara umum. Isi gambarnya yaitu kata-kata seperti moment, life, new, dan joy terlihat lebih besar. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan dataset yang kami olah didominasi oleh topik-topik positif, motivasi, dan kebahagiaan. Ini menunjukkan nuansa utama dari data kami adalah optimisme. Lalu ada workclub khusus segmen positif. Tujuannya yaitu menampilkan kata-kata yang paling sering muncul hanya pada kategori yang berlabel positif, seperti joy, friend, art, dan new. Kata dominannya yaitu biasanya diisi oleh kata-kata bernada optimis seperti time, laughter, joy, dan excitement. Lalu analisisnya yaitu visual ini membuktikan bahwa teks dalam kategori positif memiliki pola bahasa yang seragam dan penuh semangat. Manfaatnya yaitu membantu model Nice Bayes menganalisis bahwa jika kata-kata besar di gambar ini muncul, maka teks tersebut memungkinkan kemungkinan besar adalah segmen positif. Lalu ada word cloud khusus segmen negatif. Tujuannya yaitu menampilkan kata-kata yang menjadi ciri khas emosi negatif seperti anger, sadness, dan fear. Kata dominannya biasanya muncul kata-kata seperti feeling, sensi, night, might, atau frustration. Analisisnya berbeda jauh dengan visual positif. Di sini kata-katanya cenderung memiliki intensitas emosi yang berat dan kelam. Manfaatnya yaitu menunjukkan kepada audiens bahwa model bisa membedakan kamus kata antara kesedihan atau kemarahan dengan kebahagiaan. Lalu ada grafik positif, netral, dan negatif. Ini adalah penyederhanaan data kami. Mayoritas pengguna mengekspresikan hal netral, sementara data positif dan negatif jauh lebih sedikit. Lalu evaluasi dan kesimpulan. Pada evaluasi model, metode evaluasi ini menggunakan akurasi skor, confusion matrix, dan klasifikasi report. Hasilnya yaitu alur kerja dari processing hingga pemodelan telah berhasil ditetapkan untuk memprediksi kategori sentimen dari teks input. Saran pengembang, penyederhanaan label segmen dari 279 kategori menjadi beberapa kategori utama seperti positif atau negatif. Dampak meningkatkan akurasi prediksi model di masa depan. Selanjutnya, ini merupakan shortcut
dari NLP yang kami buat. Pertama, kami melakukan eh, pip install word cloud. Pada download result NLTK, kami melakukan NLTK download eh, PUNTK, PUNTK underscore tab, store word, dan wordnets. Lalu pada load dataset, kami melakukan eh, read CSV dengan file segment dataset.csv. Cek informasi dataset. Ini berisi tentang DF column yang isinya itu index, unames 0.1 dan berikutnya. Dan berisi tentang info dari segmen yang berisi 732 entry range dan 731 data column dengan total 15 column. Dengan segmen positifnya itu paling banyak yaitu 44. Lalu kami melakukan processing text dengan pertama case holding plus cleaning, tokenizing, start word remote, lemon dan gabungkan token. Pada IDF kami melakukan vectorizer dan vectorizer.fit underscore transform dengan df final underscore text dengan y-nya yaitu df segment dan melakukan split data dan melakukan training model yaitu nice bias dengan multi nominal. Lalu pada evaluasi model akurasi menunjukkan 0,10204 dan sebagainya. Lalu conversion matrix sebagai berikut. Lalu conversion report dengan berisi prediction, recall, F1 score dan supportnya. Lalu kami juga melakukan uji kalimat baru dengan kalimat this product is very good merupakan segmen positif. Kami juga melakukan mapping ke 3 kelas, yaitu kelas positif, negatif, dan netral. Pada cek distribusi, df segment .value underscore codes berisi segmen positif, joy, extimens, happy, neutral, filtrasi, dan lainnya. Pada grafik distribusi segmen, positif dan joy merupakan segmen yang sering muncul atau paling banyak. Lalu pada word cloud seluruh data, di bagian indeksnya, segmen mappers yaitu neutral berisi 525 dan positif 175, sedangkan negatif 32. Dan pada workup seluruh data, kata yang paling sering muncul yaitu new, life, joy, die, moment. Lalu kami juga melakukan word cloud per segmen, yaitu segmen positif, di mana kata yang sering muncul yaitu friend, art, joy, dan new. Dan juga melakukan segmen negatif, yaitu kata yang sering muncul dan yang paling besar yaitu feeling, sensi, sadness, frustration, dan myths. Dan kami juga membuat grafik positif, netral, dan negatif, yang dimana netralnya lebih banyak daripada segmen positif dan negatif. Sekian shortcode dan PPT yang kami tampilkan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.